di hari itu ai sampai nangis. You tahu ai pada saat perasaan you gimana kalau misalkan ai terima penghargaan tapi di saat itu nggak ada lagi di rumah sakit. Aku takut banget kalau kehilangan ayah sama bunda di umur aku yang sekarang. Apalagi nanti kedepannya aku juga pasti bakal takut karena kalau di umur yang sekarang masih butuh banyak saran dari mereka. Welcome back to my channel. Jadi hari ini aku tidak duduk, aku berdiri karena ada tamu yang sangat amat spesial yang kalian pasti tunggu-tunggu banget ada di channel aku juga. Ada The Onsu Family. Kan Mila suka masak di rumah. You paling suka masakan apa sama paling gak suka masakan apa? Aku suka masakan nasi yelo. Nasi yelo. Iya, nasi yelo. Di sini. Ini kok. Enggak, ai nggak mau pegang ini. Ai udah pernah digigit sakit. Aku juga udah pernah digigit. Ai mau nanya juga deh. Kan kita kenapa konten duduk di lantai dah? Enggak apa-apa, santai aja. Nih, Ai mau nanya. Kan ini habis konser tuh kemarin. You gimana rasanya habis konser? Lega. Karena latihannya lumayan ketat dan butuh. Iya, kita kayak circle. You duduk sini aja. Sebelah Ai. Aku takut dia keinjek deh. Ini punya you? Iya. Warna pinknya dia? Warna putih. Peach gitu. Iya. Mau pegang. Iya, mau pegang nih. Bagus. Terus gimana? Apa tuh? Iya, gimana? Iya, maksudnya lega aja rasanya, lega terus Dia kayak lebih gede badan. pengen lagi. Pengen lagi? Nanti kayaknya nanti ada lagi. Karena punya udah. Gimana pas latihan tuh ya berapa kali seminggu ngapain Latihan aja? kalau untuk Latihannya ngapain aja? latihannya banyak, latihan dance, terus latihan speaknya, terus latihan Lihat burung. latihan itunya Nyanyinya. matanya, latihan mata. Aduh, ini gimana caranya? Ntar dulu dong. Dia mau. Panggil, Ntar dulu. panggilin Mas Otor deh, taruh dia ke kanan. Ntar dulu, ai susah. Mas Otor di sana deh kayaknya, di Aduh. depan. Ini maksudnya benerin dulu duduknya mau gimana? Kasian soalnya. Yang lihat burung. Apa baby? Kan Naila yang lihat burung. Iya, nanti ya. Aing ngomong sama Onyo dulu boleh? Boleh? You duduk sini dulu. Duduk sini dulu. You juga duduk sini. You duduk sini, Baby Ella. Bella Nah, duduk di Baby Ella duduk sini. Cici mau duduk mana? Oke. Terus Nyo? Bella duduk di sini. Latihan matanya. Latihan matanya tuh maksudnya latihan apa ya? Misalkan misalkan ai nyanyi misalkan sama dia. Misal ai nyanyi terus ai natap mami. Terus ai harus bisa natap orang itu enggak kayak cuma natap gini. Natap itu terus ada orang yang natap, ada feeling gitu. Ada kayak orang natap cuma natap gini terus tapi dia masih lihat kiri kanan gini. Bukan fokus gitu. Ai itu latihan tuh kalau you nyanyi sama dia, nyanyi kan you pengen nyanyinya ke dia emang benar-benar ke dia kayak ajak ngobrol dia gitu. Terus latihan gestur tubuh. Jadi nggak cuma nyanyi itu tangannya gini doang atau nggak cuma nyanyi tangannya gini doang, tapi bisa gini-gini. Yang paling challenging apa latihannya? Yang paling challenging itu latihannya ngomongnya, speaknya. Ngomong. Jatuh apanya? Mau lepas? Nggak dilepas dong. Nanti kan pulang. Bella, tangkap. Terus Latihan itunya, latihan ngomongnya. ngomong, karena ya emang susah ngomong ya. Ai tuh susah ngomong bahasa Indonesia, ai kan nggak terlalu lancar. Terus dia lancarnya bahasa apa sih kalau Ai boleh Lancarnya tahu? maksudnya tahu, maksudnya cara ngejawabnya masih belibet waktu di atas panggung gitu. Silent guys, silent. Terus Gitu. Jadi apa? Ya pas yang I challenge itu adalah ketika I main drum. tapi keren banget tau. Pas saya nonton kemarin tuh, Ai kan duduknya di tengah. Tuh keren banget. Yuk nonton dong. Nonton dong, kan dia bilang hai ke Ainyo. Dia bilang, ada Naila, hai. Yuk
You paling suka Ai nyanyi sama siapa? Ai suka banget pas nyanyi sama Tante Titi DJ. Mau DJ? Oh iya, itu keren banget, sumpah. Ya itu yang Ai bikin challenge tuh di situ. You tahu di saat Ai nyanyi lagu kan itu lagu Ai sama dia mix kan? Bahasa Kalbu Salam Mencintai kan? Bahasa Kalbu sama Salam Mencintai. Itu Ai mixnya itu lumayan, oh my god, itu butuh konsentrasi dan busuk. butuh konsentrasi dan harus benar-benar suaranya harus benar-benar bagus karena Ai sama-sama suka sama lagu Ai sendiri, Ai suka lagu Ai dan Ai juga suka lagu Bahasa Kalbu. Itu gimana caranya Ai itu harus benar-benar bisa menyatukan lagu dua itu kan? Misal Ai kan nyanyi itu yang arrange sendiri, enggak kan? Enggak, Ai sendiri. Itu dari ada bantuan. Ada bantuan juga. Itu dari anti DJ-nya juga. Gitu. Apalagi sih pertanyaan, kok lupa ya? Tapi sumpah Ai kangen banget tau sama Nyunya. Oh my god. Kita udah lama banget gak ketemu gak sih? Iya, kita udah lama banget. Sosok ayah bunda di mata Yu apa? Pahlawan. Oh, udah segalanya. Aduh. Dari antara mama sama papa Yu siapa yang paling tegas? Ayah, papa. Ayah. Kenapa? Dia bisa bilang ya mungkin tegas. Karena Ai sebagai anak cowok pertama kali ya. Mungkin sebagai Ai anak laki-laki pertama pasti lebih tegas Ai kan. Karena kan Ai nanti bakalan jagain adik-adik Ai gitu. Jadi ayah yang kalau untuk paling tegas ayah. Kalau di rumah, Yu paling sering curhat sama siapa? Apakah Bunda. apa Yu malah nggak curhat? Curhat. Oh, curhat. Bunda. Enggak. Ai kalau suka curhat itu sama Bunda. Bentar guys, Ai ke toilet dulu guys. Dah. Terus sering curhatnya biasanya tentang apa? Sering kalau Ai curhat tuh tentang Ai kegiatan di sekolah. Oh, kegiatan sekolah. Ya, kegiatan di sekolah terus Ariel ngapain? Gak apa? Ai ketemu banyak orang di sekolah. Cara penyesuaian Ai Gimana? sama teman-teman baru itu gimana? Tapi susah nggak sih Yu sekolah baru Yu sekarang? Susah nggak Yu adaptasinya? Kan dari sekolah biasa ke internasional kan? Ya. Susah enggak nggak? sih biasa. Enggak, maksudnya ada susahnya ketika Ai masuk kaget karena bahasa Inggris semua kan. Dan di situ Ai enggak boleh dong. Dan di situ Ai berusaha untuk belajar bahasa Inggris. You mau main bird gak? You have to sit down kalau mau main bird, oke? Ai mau main sama Kiki. Udah, oke. Tapi we have to sit down dulu, oke? Terus, Yu? Terus yang paling Ai susah itu Ai menyamakan bahasa Inggris sama mereka gitu kan. Karena kan mereka semua bahasa Inggris kan. Terus pada saat Ai Tapi kan dulu Yu udah latihan sama Ai. Iya, latihan. Cuman Ai tahu dan Ai tahu mereka ngomong apa. Cuman untuk Ai ngebalas susah. Nggak selancar mereka. Ya nggak apa, itu juga lama-lama pasti berkembang kalau udah sering main. Terus gimana Yu ngerasa udah perkembangannya untuk bahasa Inggrisnya udah jauh atau belum? Mungkin kalau orang bilang udah jauh sih perkembangan bahasa Inggris kamu, tapi buat aku Ai mah belum lah. So, if I do this interview in English, can you answer me? Okay. Who in your family likes to teach you? Your mom or your dad? Helpers. I think my mom and my dad. Your mom and your dad. If you want to answer me in Indonesian, it's alright. Okay, Indonesian, okay. So right now you're already famous, right? Right? You feel like Belum lah. not yet. Not yet. So, udah puas belum sama apa yang punya sekarang? Sama fans you gitu-gitu. Kalau untuk fans Ai sangat bersyukur kan. Ai bersyukur banget bisa punya banyak fans. Tapi untuk karir aku sekarang Ai belum puas. Untuk perjalanan Ai masih panjang. Ai pengen sarjana. Oh, sarjana. Ai pengen sarjana. Karena Ai pengen bikin my dad happy and my mom. In your family, Yeah. are you more closer to Cici or Nia? Kalau untuk lebih sering sama dia. Oh, dia. Karena lebih Kali tua ya? Iya, karena lebih tua. Karena kan Ai kan kalau kasih Cici saran atau Ai ngajarin Cici untuk hal yang polite sama not polite gitu kan. Ai pengen kasih dia itu, kasih tahu kalau ini nggak bagus gitu kan. Misalkan kemarin Cici itu kayak dia panggil Mai punya
asisten dengan nama kamu. Itu kan I ajarin bahwa Nggak boleh untuk kalau seumuran kita gitu. Kecuali Cici udah seumuran sama dia boleh panggil kamu. Tapi kalau seumuran Cici terus dia di atas Cici itu panggilnya uncle, auntie. Makanya tadi dia panggil you kan auntie. Karena Tapi kan Ai seumuran sama Yu ya? Iya, I panggil Gimana coba, aku agak bingung. Iya gitu. Terus apa arti keluarga buat Yu-nyo? Ini pertanyaan terakhir buat Yu deh. Cepat kali kau nanyanya tuh. Arti keluarga. Everything. Everything And Everything and anything I need. yeah. No. Everything dan love forever. Oh, your love forever. Terus, I mau nanya, one more deh. Yeah. Ini I jujur karena I kepo. When you were pas your dad sakit kemarin sama your mom juga kan at the time, you perasaannya gimana? Karena kan jatuhnya juga you yang jadinya harus ngejagain adik-adik you kan. Itu hal yang hal terburuk buat I waktu itu. Di hari itu I sampai nangis. You tahu I pada saat you tahu perasaan you gimana kalau misalkan I terima penghargaan tapi di saat itu my dad lagi di rumah sakit. My dad lagi di rumah sakit. Di satu sisi I senang, tapi di satu sisi I sedih kepikiran. I sampai pegang piala itu sampai gemeteran. And then I itu kayak pas mau pegang piala itu pas di mobil itu I udah nangis karena I udah nggak kuat. I udah di atas panggung itu I malah bersyukur I masih bisa nahan untuk I nggak nangis gitu. Pas I selesai dari luar panggung, buka jas di mobil duduk dengan pegang piala sambil nangis sambil nunjukin ke ayah I menang, tapi I menang kayak gitu. I kasih tunjuk ke ayah I. Habis itu I langsung di rumah itu I langsung kayak nggak bisa tidur. I nggak bisa tidur sama sekali. I cuman mikir ini gimana? Dalam hati gini, belum bisa untuk jadi kayak my dad. Gitu. Belum bisa jadi kayak my mom. Belum bisa untuk ngikutin mereka kerjanya kayak gini gitu. Belum bisa, belum kuat gitu. Intinya belum kuat untuk mereka pergi. Gitu. My mom sakit, itu kepikiran, itu nangis, itu nemenin di rumah sakit. Gitu. Pas my dad di rumah sakit waktu di Singapura itu kan nggak bisa nemenin kan. Gitu kan, lagi ada jadwal sekolah dan I syuting kan, gitu. Akhirnya ditemenin sama Uncle Jordi waktu itu. Habis itu, I-nya kepikiran di sekolah, murung terus tidur kepikiran sambil di meja itu sambil tidur gini, gitu. Sampai I itu berdoa sama Tuhan bahwa Tuhan kalau sakitnya bisa dipindahin buat I mau gitu. Kalau sakitnya bisa dipindahin, I mau. Gitu. Karena kan, anak laki-laki itu tiba-tiba kehilangan dua orang itu, I belum puas. Pasti juga, kayak untuk semua anak deh, bukan cuma untuk anak laki-laki. I aja kayak maksudnya sering kayak kepikiran. Karena menurut I think aku tuh lagi di umur dimana tuh everything annoys me. Semua hal tuh yang kayak buat aku tuh ngeselin. Jadinya tuh kadang aku tahu aku salah, cuman nggak bisa aku berhentiin. Dan kadang tuh pas lagi di kamar sendiri, aku suka mikir kayak, gue kenapa ya kayak gitu, gue ngapain sih kayak gitu. Cuman aku nggak bisa berhentiin itu, emang karena emang lagi umurnya aja mikirnya gitu. Cuman ya gimana? Cuman kalau I mikirnya bukan berarti kayak sama kayak you pasti lebih jernih lagi mikirnya. Kalau I itu bukan kayak mikir mungkin lagi umurnya, I mikirnya gini. Kenapa ngelakuin salah ini ya? Habis I ngelakuin salah itu, I berpikir ini, I lagi mimpi kali, I lagi mimpi, I bangunin diri terus, I agak bisa kayak gitu, karena kayak sekarang itu tuh udah reality check aku yang kayak, lo tuh sekarang udah bukan mimpi lagi, ini your reality, lo tuh harus hidup dengan ini, gitu loh, dan you have to face it, gitu loh. Makanya aku yang kayak, kenapa ya gue kayak gitu? Tapi sih aku mikirnya yang kayak pasti satu hari bakal berhenti. Cuman aku pengennya berhentinya sekarang di umur dimana ayah sama bunda tuh belum tua-tua banget gitu loh. Cuman ya gimana ya? Ya udah ya. Tapi kan ada your kokoh jadi bisa ngajarin you. Malah nih ya, fun fact, kakak aku itu orangnya cuek banget. Pertama, sama kayak Q ya? Kalau ada ini kan lebih ke introvert. Dia cuman kayak nggak bisa kayak ketemu sama orang langsung deket, dia nggak bisa. Cuman dia itu lebih caring.
dia maksudnya yang kayak, kan aku di rumah panggil Chan kenapa? Dan karena aku emang anaknya sering nangis, cuman kadang bingung mau cerita ke siapa gitu lah, jadinya ya udah kadang lebih sering nangis sendiri, dan biasanya dia ngeliat terus dia yang kayak, Chan kenapa gitu-gitu. Yuk kenapa nangis? Nah banyak lah. Hal yang gitu. paling sekarang gantian ya. Ini YouTube aku sekarang. Ini YouTube aku sekarang guys. Apa? Hal yang paling you takutin di masa umur ya. Yang sekarang. Oh jangan berisik boy. Udah gak apa-apa. Di masa hal yang paling you takutin dari sekarang sampai you umurnya tambah nanti itu apa? Banyak banget lagi. Satu takut nggak bisa. Aku kan punya mimpi untuk kayak aku takut gak bisa sukses saya sama Bunda. Ya, sama kayak Ayu. Takut banget. Karena aku ngerasa kayak right now everything that I need tuh ada. Ya. Ya kan. Satu itu, dua, aku takut banget kalau kehilangan ayah sama Bunda di umur aku yang sekarang. Apalagi nanti kedepannya aku juga pasti bakal takut. Karena kalau di umur yang sekarang masih butuh banyak saran dari mereka, karena mereka udah jauh lebih pengalaman daripada kita kan. Terus takut, sebenarnya nggak tahu sih, cuman takut if I have a family later. Ini hal yang aku udah pikirin dari sekarang. Kalau gue nanti punya keluarga dan gue nggak bisa ngebimbing mereka kayak yang gue inginkan, gimana? Itu tuh udah takut banget, itu serem banget. Kayak aku pengen punya anak kayak gini. Kalau misalkan cita-citanya pengen punya anak kan? Gimana? Gitu kalau tapi kalau misalkan seandainya kalian kan nggak mungkin selamanya sama ayah bunda kan. Nah misalkan kalau you udah punya keluarga, you pengen tetap tinggal sama ayah bunda atau you ikut your boys? Aku pengennya tinggalnya sendiri sih tetap. Cuman maksudnya bakal tetap sering main ke sini. Jadi kayak misalkan seminggu nih, kan seminggu udah 7 hari, itu kayak 3 hari ketemu, 4 hari enggak. Jadi maksudnya biarin kitanya juga nggak stres-stres banget, dan partner kita pun nggak stres-stres banget, karena kayak kalau ketemuin in-laws-nya terus kan pasti agak kaget ya. Nah pasti kan setiap orang tua kan pasti mempunyai harapan untuk anak-anaknya ya. Mungkin dari anti juga pengen punya harapan buat anaknya. Tapi kalau dari uncle sama anti yang you tahu mereka mengharapkan sesuatu dari itu apa? Ya, jadi untuk masa depan you ya? Oh ya jadi orang sukses, tambah ketat agamanya, itu sih yang bunda sama ayah pengenin dari aku. Gitu. Nah kalau itu kan dari ayah bundanya. Tapi kalau harapan you buat adik you atau mungkin dari koko you itu apa? Yang ya kan you tadi nanya ke ini. Itu sebelum masuk itu deh. Ya panjang nih durasinya ntar nih. Apa? Itu sebelum masuk itu deh. Kan tadi you nanya sama Ai, yang lebih dekat antara Ai sama Cici siapa? Nah kalau you itu yang lebih dekat you sama antara dua koko you itu kakak sama adik you itu siapa? Ai itu yang Ai lihat ya, you lebih dekat sama adik you. Ai lebih dekat sama kakak Ai malah. Kakak you? Sama kakak Ai. Karena dia itu mungkin gini, adik aku tuh masih di umur dimana dia itu pengen tahu segala hal. Segala halnya udah bukan kayak toddlers. Kalau kayak Cicinya kan pengen taunya yang kayak ini apa, itu apa. Nah kalau dia tuh lebih yang karena dia baru beranjak remaja, jadi tuh segala hal dia ingin coba. Jadi dia belum cocok sama aku. Kalau aku ngomong ke dia tuh belum bisa nyambung. Sedangkan aku sama kakak aku tuh udah satu pemikiran gitu. Kita berdua maksudnya udah lebih dewasa gitu, dan kita banyak hal yang kita suka barengan. Tapi kakak you juga suka curhat ke you gak? Oh sering. Mereka berdua curhatnya ke aku karena aku perempuan sendiri. Kayak kakak aku sama antara kakak aku adik aku lebih deket sama kakak aku. Cuman karena dia lagi di Singapura, ya dia sekarang deketnya sama adik aku, karena adik aku tuh bandel banget. Nanti kalau udah punya boys, you pengen di Indonesia atau di luar negeri? Tinggalnya ya. Kan you kan sekarang udah pinter. Aduh, susah banget itu pertanyaan, susah banget sih. Karena aku pengen lagi punya rumah di luar. Aku pengen banget tuanya tuh kayak di Eropa. Oh iya, sama kayak ayah bunda Ai. Iya, pengen. Kalau ayah pengen nikmati masa tuanya nanti di luar negeri. Ayah juga. Cuman masalahnya aku kayak nggak bisa mikir kayak, kan pasti kalau di luar negeri tuh nggak ada yang bisa ngebantu kan. Semuanya lakukan hal sendiri. Aku nggak tahu aku bisa itu atau enggak, karena kayak sekarang aja masih, padahal aku belum punya anak loh. Bunda sama ayah udah bilang kayak setiap minggu dari hari Jumat sampai hari Senin itu anak-anak harus nginep di rumah. Aku nggak
nggak bisa kayaknya kalau nggak ada bantuan. Oh, gitu. Gitu. Aja gue nanya deh, itu ada cita-cita punya anak berapa sih? Oh, iya. Ini nggak pernah ada yang nanya ini loh ke dia. Ayu nanyanya kok sampai Ya, Ayu mau nanya aja. Ini kan pasti dari kecil udah ngebayangin hal itu kan yo. Kayak gue nanti kalau gede pengen nikahnya umur segini, pengen anak segini, pengen punya mobil ini, rumahnya kayak gimana. Kan pasti udah punya angan-angan dari kecil. Amin. Semoga sukses kayak Pak Ayu. Amin. Amin. Ya gimana anak Dari dulu. Oh, kalau Ayu mah gampang. Itu udah ada di kepala tuh udah langsung ada gitu ya. Aku pengen anak 4. Wih, 4. Antimeti, Naila pengen punya anak 4. Sapi kali ya. Aku pengen punya anak 4. Terus aku pengen apa aja cewek cowok yang penting 4. Terus aku pengen nikahnya umur 22. Aku pengen rumahnya. Aku pengen punya rumahnya itu segede gini lah. Yang rumah aku sekarang tuh udah pas banget. Cuman mau punya taman. Aku tuh pengen banget rumah punya taman. Ini kan punya tamannya kan? Nggak ada taman. Aku pengen punya taman gitu. Terus aku pengen tahu karena nggak ada yang pernah nanya itu. Benar, kepo dia. Coba. Dia kepo sama Ai guys. Punya anak berapa? Ai harus jawab atau enggak? Ya harus jawab lah, masa nggak jawab sih? Ai pengen punya anak kembar. Oh, anak kembar. Cuman 2 berarti? Nggak mau lebih? Kalau bisa 4 ya bisa. Nggak mau 4, aneh. Gila, kayak sambil juga. 4, kayak misalnya kembar-kembar gitu loh. Kayak cowok kembar, Iya, cewek kembar ya. Lucu kan? Lucu. Itu juga dulu angkat-angkatku. Amin Tuhan, amin. Terus? Ada gitu. Pengen tinggalnya sama ya bunda aja, maksudnya di sini aja lah. Di Jakarta. Oke. Terus? Karena Ai punya adik perempuan. Iya sih. Oh, ini ya udah tenang. Ini aku mau nanya lagi. Kalau misalkan suatu hari nanti Bisa aja lu. Enggak, serius gue kepo. Kalau tiba-tiba suatu hari adik-adik lo bawa pulang pacar, gimana? Iya kan? Ya, itu benar. Pertanyaan itu tuh harus banget ditanya. Harus jangan dijawab nggak? Harus banget dijawab. Ini tuh berarti udah warning untuk anak-anak kecil zaman sekarang. Ayo, gimana? Susah ya Naya. Kalau untuk ya kita ngomong dari Talia dulu lah, karena Talia udah makin gede ya umurnya. Kalau Ai masih ngejaga dulu sih untuk gitu, kayak misalnya Ai kan sebagai laki-laki pasti tahu laki-laki kan. Iya, gitu. oke. Kalau Yu juga sebaliknya, kalau Yu sebagai perempuan Yu tahu sebagai perempuan gimana. Kalau untuk itu Ai pasti lihat dulu. Lihat dulu. Ya, siapa? Maksudnya bukan lihat dari apa dia punya ini iya, enggak. Maksudnya bukan. apakah dia nakal atau tidak? Kalau ya. dia nakal untuk minum rokok gitu Ai nggak kasih. Karena adik Ai itu sensitif anaknya gitu. Jadi Ai nggak akan kasih untuk gitu sih. Terus kalau untuk dia main kalau untuk cowoknya main ke rumah apakah Yu bakal jadi sosok kakak yang temenan sama pacar adiknya atau enggak? Ai pengen jadi sosok kakak yang bisa adik Ai cerita apapun ke Ai. Iya, oke, sama. Cuman berarti kalau kayak gitu ya harus terima dong kalau pacarnya itu bakal curhat juga ke Yu. Iya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Jadi Yu maunya adiknya pacar itu nanti best friend sama Yu atau enggak, kayak ya udah kalau cuman kenalan ya udah gitu. Kalau dari Ainya maunya kayak gitu. Tapi kan coba sebaliknya. Ya, kalau dia mau atau enggak. Kalau dia mau atau enggak kan sebaliknya. Gitu. Tipe orang kan beda-beda. Tapi kalau Ai ya boleh. Kalau Ai mah Yu mau cerita ayo, tapi kalau Yu nggak mau cerita ya nggak apa-apa. Tapi jangan pernah sakitin adik Ai gitu. Oh gitu. Oke. Terus sekarang balik lagi deh ke pertanyaan your dad. Pas your dad sakit, apakah Yu tipikal yang kayak mikirin masak apa atau kayak bantu masak atau gitu-gitu nggak? Kayak were you that worried? Kalau mikirin masak apa, Ai bingung nih, Ai bingung. Karena nggak bisa masak. Iya, Ai nggak bisa masak jujur. Ai cuma bisa masak nasi goreng aja itu ada. Kalau untuk mikirin ayah sakit, Ai pasti mikirin. Ai mikirnya gini, kenapa bisa sakit ya? Padahal kan kemarin sehat-sehat aja. Terus tiba-tiba masuk rumah sakit, itu kenapa ya? Ai mikirin tuh sampai Ai nggak bisa bobo gitu. Yang itu paling Ai kemarin pada saat Ai paling itu Ai udah lemes sampai badan tuh kayak pas ayah Ai pas ayah Ai di Singapura, yang pas dia di luar negeri.
Itu Ayu udah paling takut. Itu udah ngecek handphone, wah Ayu udah WA, Ayu udah balas WA aku belum? Kan ayah kan nggak Setiap 24 saat jam ada. pas di Singapura main handphone kan. Ayu WhatsApp gini terus, Ayu udah balas WA aku belum ya? Belum. Itu mikir lagi tuh, Nay. Kamu sempat bikin surat buat ayah. Yuk cerita ke ayah dong, dia tulis surat apa? Ayu tulis surat, saya thank you buat ayah, udah sayang sama Onyo, udah menerima Onyo apa adanya. Karena kan Ayu udah nggak mungkin sampai di titik ini bukan karena ayah kan. Kalau kalau nggak karena ayah, Ayu udah mungkin Ayu udah nggak tahu ayah harus kemana. Gitu. Suratnya jadi isinya terima kasih. Saya thank you dan rasa sayang Ayu buat ayah. Ada nggak something yang you mau bilang ke your parents? Ayah, I love you so much. Mama lihat So much kelinci. forever. And Mama lihat kelinci. Wait. semoga kita selalu bersama dan menjadi keluarga yang harmonis dan menjadi keluarga yang selalu dilindungi Tuhan. Amin. Amin. Kan this is udah akhir-akhir tahun. You acaranya apaan aja for New Year's and Christmas? And apakah mau jalan-jalan dan harapannya apa buat next year? Cici. Iya. Harapannya ya, di tahun 2003 itu harapannya pengen lebih baik lagi ke depannya dari 2022 kemarin. Pengen jadi koko yang baik buat adik-adiknya. Pengen jadi anak laki-laki yang kuat. Pengen jadi anak laki-laki yang penyabar. Tapi Itu orangnya you posesif soalnya. Tapi you tuh I cuma bilang ya, maksudnya kayak you don't burdennya nggak cuma di you doang. You kalau misalnya ngerasa berat you bisa cerita ke I. Ya, Ai kan. Jadi you nggak usah terlalu mikirin dalam-dalam, menurut I sih gitu. Ya. Ai kalau cerita itu suka ke dia juga, guys. Iya. Ai Terus ceritanya, apa rencana buat New Year's, mau ngapain? mau happy aja. Happy. Bareng family aja. Hai, aku Naila. Hai, aku Weteran Putra Onsu. Kita mau wish Happy New Year sama Ya. tahun baru. Semoga tahun depan Menjadi tahun yang lebih indah lagi dari yang sebelumnya. Iya. Anda bingung ya? Iya. Terima kasih guys. Happy New Year and Merry Christmas. Oke, Nyo, thank you so much for coming. Ya. Kapan-kapan main lagi ke sini, nanti Oke. aku gantian ke sana. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe Ya, karena subscribe yang banyak ya guys. Jangan bakal lupa. sering-sering ada dia nanti ya, insya Allah. Iya. Makasih guys. Jangan lupa untuk subscribe. Bye-bye. Dadah.